sukacita. Ternyata inilah damai Natal yang sejati, yang saya terima, yang sudah saya siapkan sejak di awal Advent. Tidak semua orang merasakan kegembiraan yang sama di hari Natal. Di hadapan palungan di gereja Cikarang yang sangat sederhana itu, saya langsung terbuka pikiran saya. Tuhan Yesus menunjukkan pesannya buat saya. Yosef, bagaimana Natal juga boleh hadir dalam diri mereka-mereka yang gak punya makanan di hari Natal. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda? Dari studio Bible Learning yang tampak meriah dengan hiasan-hiasan Natal, saya Romo Yosef mengucapkan kepada Anda semua, Oma, Opa, Ibu, Bapak, Om, Tante, remaja-remaja, bahkan sampai anak-anak, selamat Natal. Anda juga boleh tulis di kolom komen, selamat Natal untuk Bible Learning, untuk para sahabat Bible Learning, dimanapun mereka berada. Kita bagikan pancaran-pancaran Natal, cahaya yang berkilau-kilau, sang bintang kejora, betul-betul bersinar mulai hari Natal dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, doa saya, harapan saya, semoga kita bisa memelihara spirit Natal, semangat Natal kita. Jangan biarkan sudah masa Advent kita lalui, lalu di hari Natal, ada malam Natal, ada perayaan Natal yang akbar, lalu udah lewat begitu saja. Musim akan berganti. Percayalah saudara-saudaraku, nanti di bulan Januari itu iklan-iklan tidak lagi berbicara soal Natal. Karena langsung berburu ke Tahun Baru dan Imlek. Tapi meskipun musim berganti, season berganti, tapi di hati kita Natal itu harus hadir. Yesus harus lahir setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kalau Anda lihat ya dekorasi-dekorasi Bible Learning, hari ini istimewa. Romo Yosef pakai topi Sinterklas. Wah, jarang-jarang nih. Kemudian ada pohon Natal dari buah-buah pinus. Ada pohon Natal yang berwarna merah. Ada pohon Natal berwarna putih. Bahkan si reindeersnya aja nih nggak ketinggalan. Lalu ajak prajurit yang bisa bergerak-bergerak begini yang sudah saya bagikan kepada anak-anak selama masa Advent kemarin. Lalu di belakang ada dekorasi Merry Christmas. Saudara-saudara yang terkasih, Natal tentang sukacita dan kasih. Natal soal kebaikan, Natal soal berbagi. Mari wujudkan Natal setiap hari. Bukan cuma di tanggal 25 Desember saja, bukan tentang bulan Desember saja, tapi sepanjang hidup kita ada hari Natalnya. Ada berkat barunya, ada Tuhan Yesusnya yang selalu hadir, ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Saudara-saudaraku, mengingat tahun 2025 kita nggak pernah tahu akan terjadi apa. Tahun 2024 sangat berat Romo bagi beberapa orang. Tapi ada sebagian orang merasa di tahun 2024 itu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Syukuri. Ambil ancang-ancang, ambil antisipasi buat ke depan. Kita tidak pernah tahu goyangan kapalnya akan kemana, arahnya seperti apa. Karena waktu itu saya ingat sekali, kita takut dengan pemilu pilkada serentak di tahun 2024. Puji Tuhan, bangsa ini dipimpin oleh kuasa kasih Tuhan bisa melewati itu semua. Dengan segala macam lika-likunya tentunya. Tapi percayalah saudara-saudara, di tahun 2025 kita perlu semangat, kita perlu cara pandang yang baru, kita perlu pemaknaan baru terhadap hidup kita. Semoga semuanya bisa kita lalui juga. Saudara-saudaraku, izinkan saya untuk bertanya, ketika malam Natal atau ketika misa hari Natal atau kebaktian Natal, Anda kebaktian, misa, pergi ke gereja, di gereja mana? Coba tulis di kolom komen. Waktu itu khotbahnya tentang apa? Syukur-syukur Anda masih ingat. Yang di Paroki Keranggan pasti mudah-mudahan ingat ya, bagaimana Romo Yosef membongkar sukacita-sukacita.
Ada berbagai macam alasan-alasan sukacita orang. Ada sukacita dalam hatinya yang ditawarkan dalam bacaan-bacaan di malam Natal waktu itu. Yesaya, oh sukacita karena masalah-masalahnya selesai. Bersukacita karena perbudakannya selesai. Bersukacita karena ada jalan keluar dari masalah-masalahnya. Di Mazmur, orang bersukacita karena apa? Karena pertobatan. Karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara di bacaan Titus waktu itu, orang bersukacita karena semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian di bacaan Injil, ternyata apapun jenis alasan kita bersukacita harus berujung pada Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan Tuhan sendiri. Bukan pada kemuliaan diri kita, bukan pada kemuliaan harta benda kita. Kalau semuanya itu tidak berujung pada kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, kita akan lelah, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa nggak ada habisnya hidup dunia ini dikejar. Itu khotbah malam Natal saya. Sementara di khotbah hari Natal, bayangin saudara-saudara, saya ini kan pengajar ya, S3, pengajar kitab suci. Saya disuruh berkhotbah di depan orang, anak-anak. Bayangin, ada ratusan anak di paroki Cikarang. Saya bingung, gimana ini? Apakah nanti khotbah saya nggak ketinggian? Apakah khotbah saya nanti bisa dipahami oleh anak-anak? Ternyata keajaiban terjadi, saudara-saudara. Di khotbah saya di hari Natal, saya mengatakan begini. Natal itu bukan tentang hadiah. Natal itu bukan cuma sekedar kelahiran Yesus Kristus yang membawa kabar sukacita buat sesama. Tapi Natal juga bagaimana kita, anak-anak ini. Waktu di hari Natal mereka jadi domba, mereka jadi pohon di drama Natal, mereka jadi Maria, mereka jadi Yosef, mereka jadi tiga raja. Saya katakan kepada anak-anak itu, keajaiban Natal terjadi ketika beberapa tahun kemudian nanti, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, anak-anak ini yang unyu-unyu, yang imut-imut, ikut drama Natal, jadi bisdinar, jadi putri sakrisi, jadi anggota kur, anak-anak semua, mereka kelak ada yang jadi pastor, mereka kelak ada yang jadi biarawan, biarawati, mereka kelak ada yang jadi dokter, mereka kelak akan menjadi ahli ekonomi, kelak mereka sayang dan hormat pada orang tua. Itulah keajaiban Natal. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana ini setelah Natal? Apakah Natal berlalu begitu saja? Saya bikin seheboh ini supaya Natal selalu di hati Anda. Jangan berlalu begitu saja, Anda sudah sibuk dengan tahun baru. Di malam Natal, saudara-saudara, ada satu momen yang sangat penting sebetulnya, yang sangat indah. Coba Anda sharingkan di kolom komen, di peristiwa Natal, momen yang mana yang paling membuat Anda itu tersentuh. Jujur, kalau saya, pada saat saya tunduk hadir di depan palungan Yesus. Di situ ada tulisan malaikat Gloria in excelsis Deo. Bayangin saudara-saudara, semua pencapaian, semua suka duka, semua lika-liku saya di tahun 2024, berkat-berkat yang saya terima, prestasi-prestasi, semua pekerjaan, semua pelayanan saya sepanjang tahun 2024, ternyata ketika saya mau bawa persembahkan di hadapan palungan Yesus, ternyata saya disadarkan, Yosef, belajarlah, tundukkan dirimu. Hidup bukan tentang prestasi, bukan tentang pencapaian, bukan tentang keberhasilanmu, bukan juga tentang suka, duka, bukan soal ratap tangis karena penyakit-penyakit, bukan juga karena kegagalan. Tetapi hidup itu tentang kemuliaan Allah. Itu saya dapat ketika di Keranggan. Nangis saya di situ. Ya Tuhan, semua demi kemuliaan-Mu. Gloria in excelsis Deo. Kemudian di Cikarang itu gua Natalnya sangat sederhana karena gerejanya belum jadi. Dibikinlah gua Natal emperan di lantai seperti itu. Di situ justru semakin sederhana gua Natal, di mana ada palungan Ibu Yesus dan juga Santo Yosef, tiga raja, di situ semakin mendalam maknanya. Di hadapan
palungan di gereja Cikarang yang sangat sederhana itu, saya langsung terbuka pikiran saya. Yosef, Natal itu tidak semua orang merasakan kegembiraan yang sama di hari Natal. Ada orang-orang bisa ke gereja, bisa bawa anak, istri, suami, bisa bawa orang tuanya di hari Natal. Ada orang-orang yang di hari Natal, wah pesta, makan pizza, makan ayam goreng, makan ayam kalkun, bisa minum-minum segala macam. Ada juga orang di hari Natal, dia merangkul saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sukacita berlimpah. Tapi permenungan saya di depan kandang Natal di gereja Cikarang yang sangat sederhana itu, Yosef, di hari Natal juga ada orang-orang yang harus merayakan Natal di atas tempat tidur rumah sakit, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, bisa bergerak ataupun sudah tidak bisa bergerak lagi. Mereka yang demam tinggi, mereka yang menggigil, mereka yang panas tinggi, mereka yang tergantung pada alat-alat rumah sakit, mereka juga harus merayakan Natal. Ketika Natal juga dirayakan oleh sebagian orang yang tidak ada makanan di atas meja makannya. Perutnya lapar keroncongan, hanya bisa melihat di handphone, di media sosial, di televisi. Ada orang pesta-pesta merayakan Natal dengan penuh sukacita di hotel-hotel berbintang, di restoran-restoran mewah. Tapi ada orang-orang yang merayakan Natal dengan tidak ada makanan apa-apa di atas mejanya. Kemudian juga ada orang yang merayakan Natal pada saat dia harus kehilangan orang-orang terkasihnya. Ada yang meninggal di hari Natal atau sebelum hari Natal atau di tahun lalu, tepat di sekitar Natal, dia harus merasakan kehilangan, kehancuran, kehilangan orang-orang terkasih. Ada juga orang-orang merayakan Natal karena sedang merasa terpuruk, sedang merasa gagal, sedang merasa hidupnya hancur, tidak berarti. Di hadapan kandang Natal semuanya terbuka di mata saya, saudara-saudara. Tuhan Yesus juga lahir untuk mereka. Saya merasa beruntung tahun ini. Saya bisa merayakan Natal di 2 paroki. Saya bisa berkhotbah. Saya bisa mengalami persiapan Natal yang luar biasa. Saya bisa makan-makan tadi malam bersama para frater, minum-minum, banyak makanan, banyak hampers, banyak parcel, banyak kue-kue kering, banyak hadiah-hadiah. Saya bersama keluarga saya, mama, adik-adik saya, ponakan-ponakan saya, sepupu saya. Saya merasa beruntung luar biasa. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan pesannya buat saya. Yosef, bagaimana Natal juga boleh hadir dalam diri mereka-mereka yang gak punya makanan di hari Natal. Bukannya gak mau beli romo, anak-anak saya sudah minta romo. Pak, Bu, yuk kita makan-makan Bu. Pak, yuk kita pesta-pesta yang gak usah yang berat-berat lah, cukup ketoprak, gado-gado asal bisa makan bersama. Tapi karena bapak ibunya memang gak punya uang, gak bisa mewujudkan itu semua. Nah, di situ saya terpanggil, saudara-saudara, bagaimana di atas meja-meja orang-orang yang tidak ada makanannya ini bisa kita sediakan makanan. Bukan makanan-makanan mewah, bukan makanan-makanan seperti hotel berbintang, tetapi makanan yang bisa dimakan bersama-sama, bersama keluarga di hari Natal. Bagaimana tiap orang tua merasa bersalah ketika tidak bisa memberikan baju baru ataupun hadiah kepada anak-anaknya. Meskipun orang tua, anak-anak juga sadar Natal bukan soal hadiah, Natal bukan soal baju baru, tetapi orang tua merasa, kapan ya aku bisa memberikan hadiah Natal buat anak-anakku, supaya Natal berkesan buat mereka, supaya Natal itu istimewa buat mereka, merasakan kelahiran Tuhan Yesus. Romo. Kalau kita mikirin kayak begituan, apakah kita nggak gila, Romo? Kan ada jutaan orang di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dari situ saya sadar, saudara-saudara, bukan tentang berapa banyak orang yang bisa saya bantu, berapa makanan yang bisa saya kirim ke meja-meja makan mereka. Bukan soal hadiah-hadiah berapa banyak yang saya kirim ke alamat-alamat mereka ini. Tapi ketulusan hati, berani mewujudkan Natal-Natal mereka, mimpi,
harapan, cita-cita, doa-doa mereka. Maka di hari Natal saya berpikir, Yosef, kan kamu udah habis-habisan buat rumah teduh Suryo, kamu udah habis-habisan bagi-bagiin makanan, kamu udah banyak sekali kasih beasiswa. Lakukan. Jangan pernah merasa cukup ketika berbagi. Jangan pernah merasa cukup ketika kita sudah memberikan kebaikan. Kalau bisa, kalau ada jalan, lakukan. Itulah inspirasi Natal yang saya terima, membuat saya terharu, nangis lagi di depan palungan Natal. Nangis bukan karena sedih tapi sukacita. Ternyata inilah damai Natal yang sejati yang saya terima, yang sudah saya siapkan sejak di awal Advent dengan segala macam usaha-usaha mewartakan kebaikan, menjadi agen-agen kebaikan. Ternyata Tuhan memberikan rahmat istimewa di hari Natal dalam diri saya. Itulah yang membuat saya bersyukur. Bagaimana dengan hidup Anda? Tuhan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem, apakah juga lahir di kandang hati kita, dalam kesederhanaan, dalam kebersahajaan, dalam hal-hal kecil. Tapi lihatlah hal kecil itu sebagai sesuatu yang istimewa. Sediakan waktu untuk keluarga Anda, sediakan waktu untuk sesama, terutama mereka yang membutuhkan perhatian kita. Karena Natal bukan soal pesta, Natal bukan soal di hotel-hotel berbintang. Tuhan Yesus aja lahirnya di kandang kok, di rumah penginapan yang di bagian bawahnya itu. Karena tidak ada tempat buat Yesus, Maria dan Yosef ini. Maka mari kembali kepada kesederhanaan, kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Bukan Natal yang diciptakan oleh orang-orang barat, pesta dengan segala macam hadiah-hadiah, makan-makan. Bukan cuma itu saudara-saudara. Natal soal Allah yang mau berbela rasa dengan kita. Bagaimana kita, pribadi-pribadi yang diberkati dengan aneka macam berkat, juga bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan itu kepada sesama. Itulah Natal yang bisa kita ciptakan setiap hari. Itulah hadiah Natal terindah buat hidup saya. Dan saya yakin juga Tuhan juga kasih buat hidup Anda kebaikan-kebaikan, hadiah-hadiah yang istimewa juga. Mari berbagi kebaikan. Saya nggak akan posting-posting di media sosial saya apa yang akan saya lakukan berikutnya. Tapi biar hanya Tuhan yang tahu dan ada cahaya Natal dalam hati kita. Kalau Anda mau melakukan hal yang sama, silakan lakukan di tempat Anda masing-masing. Mari kita berbagi kebaikan Natal dan keajaiban Natal. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye.